Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini seperti sinetron Star Sanjung ya, bersambung terus. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk mencermati konten terbaru dari Verbum Veritatis ya, dari Daging Adas. Di konten terbaru itu kelihatan sekali ya, dia itu sosok yang tidak bisa menerima kritik ya. Begitu ada orang yang mengkritik dia soal tanggapan dia pada pertanyaan si Mongol, dia langsung tidak tahan membuat konten untuk menyerang balik para komentator atau netizen yang ada di kolom komentar itu ya. Salah satunya yang dikomentarin itu si Valen ya, Bang Valen ya. Dikatakan Yahudi KW dan lain sebagainya. Tetapi seperti apa video dari Daging Adas yang terbaru, mari kita saksikan video berikut. Video live saya tentang The Lost Years of Jesus. Beberapa di antaranya itu saya jawab singkat dan tidak saya komentari secara serius. Jujur saja ya, saya lucu karena di era kecanggihan teknologi semacam ini, kadruns memang tidak bisa beradaptasi untuk menjadi pintar. Kemudian saya membaca komentar ini dan memutuskan membuat video ini sebagai bahan edukasi. Pak, kata mereka gak menjawab. Gimana tanggapan Bapak? Oke, mari kita baca dan cermati komentar-komentar itu, kemudian mereview komentar-komentar itu menurut aturan-aturan logika dan cara berargumentasi yang sehat. Ingat ya, di dalam sebuah diskusi, polemik atau debat yang logis, rasional dan beradab ya, yang manusiawi, ingat, yang manusiawi. Kamu tidak bisa sekadar membalas argumen lawan diskusi kamu dengan sekadar mengklaim sebagai balasan, oh itu tidak menjawab, itu muter-muter bla bla bla, tanpa kamu memberikan bukti berdasarkan poin-poin argumen dari lawan diskusi kamu. Lain halnya kalau Anda sekadar memberikan apresiasi atau komentar-komentar yang ringan, yang tidak bernada kontras, yang tidak bernada polemik, berkomentar singkat dan sederhana, itu diizinkan dan bisa dipahami. Tetapi sekali lagi, kalau Anda mau berpolemik, mau membantah sok-sok, mau membantah, berdebat, berkomentar kontras, aturan sederhana yang tadi saya kemukakan itu berlaku. Nah, mari kita baca komentar-komentar itu sekaligus. Tidak semua komentar begituan akan saya baca, tapi saya sudah kumpulkan beberapa. Mari kita baca itu. Setelah itu kita akan review berdasarkan aturan sederhana tadi yang sudah saya kemukakan. Jiro Ensua, salam Pak dosen, jawaban Anda terlalu berputar-putar sama seperti doktrinitas yang selalu berputar-putar. Seharusnya Anda bilang saja itu misteri Tuhan. Nah, komentar ringkas saja dulu sebelum ke poin utama dari edukasi ini. Si Valen ini adalah Yahudi KW yang menjual dirinya dan mengkhianati sejarah keyahudian berabad-abad dengan pergi kemudian duduk semeja dan berteletabis dengan kadrus. Dia bahkan berpura-pura tidak paham, atau mungkin memang dia tidak paham, tapi saya yakin dia berpura-pura tidak paham. Yuk baca literatur otentik Islami, Quran, hadis-hadis, termasuk juga sirah. Bagaimana pernyataan dan sikap Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad dan Muslim terhadap orang-orang Yahudi. Kamu baca itu di dalam sejarah. Dan kalau kamu masih pergi berteletabis dengan kadrun-kadrun itu, kamu memang manusia yang tidak punya harga. Kamu adalah pengkhianat. Kemudian gak menjawab apa-apa, mengecewakan sekelas doktor, tidak bisa menjelaskan secara alkitabiah apa yang dijelaskan. Mongol malah menyerang pribadi, pantasan kemarin dipecat sebagai dosen. Nah, catatan sederhana, saya tidak menyerang pribadi Mongol. Saya menggunakan si dirimu pada profesi itu. Jangan masuk ke area, apalagi area yang bukan hanya sensitif, tapi area yang sangat penting, menentukan hidup dan mati orang. Jangan masuk ke situ. Jadi itu bukan ad hominem di dalam video terdahulu saya tanggal 14 Juni yang lalu. Dan kedua, saya tidak dipecat sebagai dosen. Saya dipecat sebagai rektor oleh yayasan, tapi itu atas alasan yang tidak jelas, dan itu bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kenapa saya bisa dirikan sekolah yang baru dengan progres yang sangat signifikan? Karena saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Itu hanya alasan internal dan saudara tidak perlu masuk ke situ. Tapi kalau mengoceh tentang pemecatan itu membuat kamu sedikit terhibur, ya saya maklum, karena tampaknya burung hut-hut itu sudah tidak berkicau dan kamu hidup di dalam zaman era kecanggihan teknologi semacam ini.
sangat sulit bagi kamu. Jadi kamu perlu menghibur diri dengan komentar semacam itu. Silakan menghibur diri. Harusnya kitab Oten lengkap dari silsilah 33 tahun perjalanan hidup dari RHI sampai berakhir di tiang gantung dong. Jikalau Denom ini lahir di abad 16, kenapa tidak membuat kisah sendiri tentang Tuhannya? Toh sudah terlepas dari PL. Pikirnya das, apakah semudah itu? Pikir aja sendiri das. Kenapa Martin Luther tanda kurung ML tidak sedetail yang baru dirasakan sekarang ini? Efeknya alih-alih tentang teologi Katolik dan politiknya MLLP sesuatu. Jadi ini ideologi hanya menghasilkan manusia model begini. Mas, tolong ambil kelas PAUD dulu atau masuk ke TK dulu sebelum menggunakan internet. Internet itu untuk orang beradab dan orang pintar, bukan orang yang bakat PAUD saja tidak singgah. Kemudian klaim Abang Mongol makin very clear setelah mendengar penjelasan Pak Diki. Justru Pak Dokter membuat klaim Abang Mongol, cuman kita terkesan dengan narasi Pak Dokter karena banyak gunakan bahasa asing. Namun penjelasannya sederhana tentang masalah yang dibahas sama sekali tidak menjawab alias mengawam. 2. Semoga Pak Dokter sehat. Ya, terima kasih karena berkomentar tentang istilah-istilah saya itu istilah-istilah akademis, istilah-istilah orang belajar, istilah orang-orang yang ada di perguruan tinggi kemudian belajar bertahun-tahun, lakukan riset, membaca buku, lalu mendapatkan gelar-gelar akademis, bukan istilah untuk orang buta huruf yang mengklaim sana, mengklaim sini. Jadi terima kasih ya. Nah, itu adalah beberapa komentar yang saya coba kumpulkan dari video itu. Tidak semua komentar begituan itu saya tampilkan tadi. Masih banyak yang ada di situ. Kalau saudara ingin menghibur diri, saudara pergi baca komentar-komentar itu ada. Akan bahasa asing. Namun penjelasannya sederhana tentang masalah yang dibahas sama sekali tidak menjawab alias mengawam. 2. Semoga Pak Dokter sehat. Ya, terima kasih karena berkomentar tentang istilah-istilah saya itu istilah-istilah akademis, istilah-istilah orang belajar, istilah orang-orang yang ada di perguruan tinggi kemudian belajar bertahun-tahun, lakukan riset, membaca buku, lalu mendapatkan gelar-gelar akademis, bukan istilah untuk orang buta huruf yang mengklaim sana, mengklaim sini. Jadi terima kasih ya. Nah, itu adalah beberapa komentar yang saya coba kumpulkan dari video itu. Tidak semua komentar begituan itu saya tampilkan tadi. Masih banyak yang ada di situ. Kalau saudara ingin menghibur diri, saudara pergi baca komentar-komentar itu ada di situ. Tapi coba saudara duduk yang tenang, bikin kopi, kemudian minum, sampai saudara cermati semua komentar-komentar itu. Semua komentar dengan klaim-klaim itu muter-muter, tidak menjawab, komedian bla bla bla. Pertanyaannya adalah, ada tidak dari komentar-komentar semacam itu yang menjawab poin-poin argumen saya di dalam video itu? Ada nggak? Saudara ketemu enggak? Oh ya, di menit kesekian poin pertama, oh poin ini tidak menjawab karena ini. Di menit sekian poin kedua, poin ini tidak menjawab karena ini. Di menit sekian poin ketiga, poin ini tidak menjawab karena ini. Baru saudara simpulkan, oh ini tidak menjawab. Tapi kalau saudara sekadar muncul dengan tidak menjawab, muter-muter nggak jelas, itu membuktikan apa? Kamu yang tidak menjawab apa-apa terhadap poin-poin argumen saya. Itu tadi teman-teman video yang dikasih judul sama Deki Ngadas itu ngakak. Padahal yang lebih tepat itu ya kita itu ngakak atas kengakakan dia gitu. Jadi terlihat sekali ya, orang ini penguasaan emosinya itu sangat rendah. Kemudian orang ini anti kritik, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kalau yang berpendapat bahwa tanggapan dari Deki Ngadas itu muter-muter tidak menjawab apapun, itu cuma 1-2 orang gitu ya, bolehlah Deki Ngadas ngomong bahwa itu karena ketidaksukaan atau subjektivitas begitu. Tapi ini yang menilai bahwa tanggapan Deki Ngadas tidak menjawab apapun itu banyak sekali begitu loh. Banyak sekali. Kemudian yang lucu ya, ketika dia menanggapi komentar dari si Valen itu, apa yang dia lakukan? Kembali dia pada pola dia ya, pada kebiasaan dia, nyerang si Valen sebagai Yahudi KW, kemudian berteletabis dengan umat Islam, ngomong soal sejarah Yahudi dan Islam.
Tetapi yang menarik ya, kalau menurutku sekelas dokter tidak bisa memahami pertanyaan yang tersembunyi dari si Mongol ya. Sebenarnya yang ditanyakan itu bukan kok atau yang dipermasalahkan ini bukan kok Yesusnya hilang, itu tidak loh. Bukan kok Yesus tidak tercatat dalam usia 13 sampai 30, di mana orangnya, hidup di mana, lagi ngapain, bukan itu. Sebenarnya yang ingin ditanyakan publik itu ya, terkait dengan kepercayaan dia bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tentu tingkah laku Yesus, perkataan Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau Deki Ngadas mengkritik orang-orang yang mengkomentari dia ya, dengan mengatakan kalau memang mau ngeritik, mau membantah itu bantah poinku satu persatu, mana poinku yang tidak benar, mana poinku yang tidak menjawab. Lah kita mau pilih poin yang mana? Dari seluruh yang dia sampaikan saat itu hampir 1,5 jam itu, tidak ada satupun poin yang menjawab. Tidak ada satupun poin yang menjawab pada pertanyaan publik. Sebenarnya simpel saja. Silakan tunjukkan yang terkait dengan firman atau tindakan Yesus yang menjadi pedoman pembentukan teologi Kristen di usia 13 sampai 30 tahun. Mana firman yang dia keluarkan? Mana tindakan yang bisa dipedomani oleh umat Kristen? Simpel itu saja. 1 atau 2 cukup gitu loh. Bukan soal kontroversi Yesus hidup di mana, tetapi sekali lagi produktivitas firman. Firman apa yang terucap dari Yesus yang tercatat saat dia mulai umur 13 sampai 30 tahun. Apakah sang firman berhenti untuk berfirman? Kemudian tindakan-tindakan apa yang bisa dijadikan satu pelajaran hidup di usia 13 sampai 30 tahun. Itu sebenarnya yang ingin ditanyakan publik, karena statusnya sebagai Tuhan, firman yang menjadi manusia. Sekali lagi, Nabi saja, Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, perkataan atau perbuatannya setelah dia diangkat menjadi Rasul itu menjadi bagian penting yang dicatat oleh umat Islam untuk diteladani, dijadikan pedoman hidup, dijadikan pembentukan hukum. Itu saja sebenarnya jawab. Deki Ngadas, silahkan tunjukkan satu perkataan Yesus, firman Yesus di usia 13 sampai 30 tahun. Itu saja, tidak butuh waktu yang lama. Kemudian dia sekali lagi bangga ya, ada netizen yang mengomentari bahwa dia kerap menggunakan bahasa-bahasa intelek, istilah-istilah asing begitu. Bagi penanya itu istilah asing, bahasa intelek itu tidak diperlukan, bukan sebuah keharusan. Penjawab yang baik itu menggunakan bahasa-bahasa ringan yang dipahami oleh para penanyanya. Gunakan bahasa yang membumi, jangan yang melangit. Karena netizen tidak semuanya orang yang berpendidikan tinggi, akademisi, tidak semuanya. Dan orang yang hebat itu bukan orang yang membuat istilah-istilah sulit, tetapi orang yang bisa menerjemahkan istilah-istilah sulit menjadi bahasa-bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Itu aja, Deki Ngadas. Jangan baper sama Valen. Sekali lagi, memang tidak menjawab apapun ya. Jadi konten selama 1,5 jam itu tidak menjawab apapun. Kalau ingin menjawab, tunjukkan satu saja, firman Yesus di usia 13 sampai 30 tahun. Satu loh ini. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.